Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu ila yaumiddin. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil ahibba, jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir ke majelis ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah memasuki permasalahan yang keempat dari permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan air, yang mana bahasan terakhir kita adalah kemarin itu masalah sisa air minum dari binatang buas. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan memasuki permasalahan yang kelima, yaitu sisa air dari air yang suci. Kita tahu bahwasanya para ulama tidak ada khilaf di antara mereka akan kesucian sisa air minum atau sisa air kaum muslimin. Bahwasanya air sisa yang dipakai oleh kaum muslimin, baik dipakai untuk minum atau untuk bersuci, mereka sepakat bahwasanya air itu hukumnya suci. Namun pada bahasan yang kelima ini, apakah sisa air yang suci itu bisa kita gunakan untuk bersuci lagi? Ini adalah bahasan kita yang kelima. Para ulama terjadi khilaf di antara mereka dalam menghukumi sisa air suci itu menjadi 5 pendapat. Jadi dalam mensikapi sisa air yang masih suci itu terjadi khilaf, dan khilafnya itu lumayan banyak, yaitu ada 5 pendapat. Pendapat yang pertama adalah menyatakan bahwasanya sisa air yang suci tadi itu hukumnya suci secara mutlak. Jadi tidak ada hambatan, bisa dipakai untuk bersuci lagi karena air itu suci secara mutlak, tidak ada sebab yang lain. Ini adalah pendapatnya jumhur ulama, yaitu madhab Imam Malik, madhab Imam Asy-Syafi'i, dan madhab Imam Abu Hanifah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya tidak boleh bagi seorang laki-laki untuk bersuci, baik itu berwudu ataupun mandi junub, dengan air yang mana air itu adalah sisa istrinya.
sisa wanita, baik istrinya ataupun wanita lain. Nah, maka tidak boleh. Nah, pendapat yang ketiga termasuk ini pendapat yang kedua ya. Namun sebaliknya, kalau seorang wanita mau berwudu atau mandi sedangkan tidak didapati air yang mutlak, yang ada adalah sisa dari air suaminya atau laki-laki lain, maka boleh. Namun laki-laki tidak boleh mandi dengan sisa air perempuan. Ini pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang ketiga itu mengatakan boleh bagi seorang laki-laki untuk bersuci dengan sisa air wanita selagi wanita tersebut tidaklah junub atau haid. Jadi kalau ada wanita yang mandi junub atau mandi haid, kemudian di situ ada sisa air, maka tidak boleh air ini digunakan untuk bersuci bagi seorang laki-laki. Nah, pendapat yang keempat mengatakan tidak boleh bagi siapapun dari keduanya, baik laki-laki atau perempuan, untuk bersuci dengan sisa air, kecuali laki dan perempuan ini mandi bareng-bareng, mandi bersama. Kalau di dalam rumah tangga umpamanya ya, seorang laki-laki mandi, kemudian sisa airnya itu tidak boleh dipakai. Begitu pula sebaliknya, kalau si istri ini mandi duluan, kemudian masih ada sisa airnya, maka sisa air tadi tidak boleh. Yang boleh gimana? Memanfaatkan air tadi, mandi bareng, itu baru boleh. Nah, ini adalah pendapat yang keempat. Berapa? 4 ya. Yang keempat. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, itu tidak boleh walaupun mandi bareng. Jadi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, jadi sisa air itu tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik laki perempuan itu tidak boleh. Mandi bareng pun juga tidak boleh. Jadi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, kalau seorang laki-laki dari suami ingin mandi, kemudian ada sisa airnya, maka sisa air ini tidak bisa dipakai, dibuang, sehingga istri mandi dengan air yang baru. Oh, mungkin air terbatas umpamanya, dikhawatirkan kalau mandinya gantian, ya bareng-bareng juga tidak boleh. Ini pendapat yang kelima. Nah, sebab terjadinya khilaf. Kenapa mereka itu kok banyak khilaf di antara mereka? Tentu masing-masing dari 5 mazhab ini karena ada dalil masing-masing. Nah, sebab terjadinya perbedaan mereka dalam masalah ini adalah bedanya hadis-hadis yang dijadikan rujukan, hadis-hadis yang dijadikan hujjah. 6. Karena dalam masalah itu terdapat 4 macam hadis. Nah, ini hadis yang pertama. Bagaimana bunyi hadis yang pertama?
Hadis ini tentu adalah hadis yang sahih, bahkan hadis yang masyhur, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu pernah mandi junub, dia atau beliau dan para istrinya dari bejana satu, dari ember satu. Ini jelas ya hadisnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi junub bareng sama istri-istrinya dengan satu bejana air. Hadis yang kedua adalah hadis yang menjelaskan atau disebut dengan hadis Maimunah. Maimunah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi junub dari air sisa Maimunah. Ini hadis Hakam Al-Ghifari. Hadis Hakam Al-Ghifari itu menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang seseorang laki-laki berwudu dengan sisa air perempuan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian Imam At-Tayalisi, Imam Ahmad, bahkan Imam Bukhari di Tarikh Kabirnya, Imam An-Nasai dan yang lainnya. 6. Hadis yang keempat adalah hadis Abdullah bin Sarjas, yang mana Abdullah bin Sarjas itu pernah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang mandi dengan sisa air wanita dan melarang wanita mandi dengan sisa air laki-laki. Akan tetapi keduanya itu mandi bersama-sama. Nah, ini ada 4 hadis, yang mana hadis ini memberikan pemahaman kepada kita seakan-akan banyak perbedaan di antara hadis tersebut. Hadis yang pertama tadi tentu adalah hadis yang dipakai oleh jumhur ulama, yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mandi bareng malah dengan para istrinya. Bahkan hadis Maimunah menjelaskan bahwasanya Rasulullah pernah mandi dengan sisa airnya. Nah, inilah 2 hadis ini tentu yang dijadikan landasan oleh jumhur ulama, bahwasanya sisa air siapapun yang masih itu kita hukumi suci, maka ia suci secara mutlak, bisa dipakai untuk bersuci lagi. Sehingga para ulama dalam mensikapi dan memahami hadis-hadis ini itu terpecah menjadi 2 madhab. Maksudnya 2 cara dalam memahami hadis-hadis tadi. Cara yang pertama adalah cara tarjih. Tarjih itu memakai sebagian hadis yang dianggap lebih kuat secara riwayat dan lebih kuat secara zahir. Artinya
Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggabungkan beberapa hadis atau semuanya, kemudian dimunculkan sebuah pemahaman. Nah, seperti jumhur ulama umpamanya, termasuk kelompok yang menguatkan hadis yang pertama tadi adalah hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi bersama istrinya dari bejana satu. Ini yang dipakai oleh jumhur. Kenapa jumhur memakai hadis ini? Karena hadis ini adalah hadis yang sahih dalam atau menurut seluruh ulama hadis. Nah, dan seseorang yang memakai hadis ini, maksudnya jumhur ulama, itu tidak ada perbedaan menurut mereka antara mandi bersama-sama atau mandi secara bergantian. Kenapa? Karena seseorang yang mandi bersama dengan istrinya itu secara logika itu bisa dikatakan mandi dengan sisa air pasangannya. Begitu pula pasangannya mandi dengan sisa air pasangannya. Si laki-laki mandi bisa jadi dia setelah istrinya memakai duluan, atau istrinya juga mandi setelah air itu dipakai oleh suaminya. Jadi mandi bareng pun bisa dikatakan memakai air sisa pasangannya. Nah, dan juga jumhur ulama itu mensahihkan hadis Maimunah bersama atau dengan dasar digandengkan dengan hadis tadi, hadis yang mana Rasulullah mandi bareng bersama para istrinya. Ini sejalan, dan hadis ini juga sahih secara riwayatnya, hadis Maimunah, sehingga dua hadis ini sama-sama sahih, kemudian artinya pun juga selaras. Ini dua hadis inilah yang dipakai oleh jumhur ulama. Bahkan hadis Maimunah itu lebih dikuatkan daripada hadis Al-Hakam Al-Ghifari. Sehingga apa? Dari dua hadis ini jumhur ulama memunculkan pendapat bahwasanya sisa air yang dipakai oleh kaum muslimin itu suci secara mutlak. Nah, ini adalah cara pandang jumhur ulama. Nah, ajaza
Sekarang menurut mazhab yang lain, bagaimana cara pandangnya? Tentu di antara mazhab yang lain tadi adalah mazhab yang menguatkan hadis Ghifari daripada hadis Maimunah. Jadi lebih memakai hadis Al-Ghifari, yang mana hadis Ghifari ini melarang, tidak boleh seorang laki-laki mandi dengan sisa air perempuan. Hadis Al-Ghifari ini menjelaskan seperti itu. Laki-laki tidak boleh mandi dengan sisa air perempuan. Kemudian mencoba menggabungkan dengan hadis yang pertama tadi, yang mana Rasulullah mandi bareng bersama para istrinya dari bejana satu. Bagaimana mengeklopkan dua hadis ini? Seperti yang dilakukan oleh Muhammad bin Hazm. Ibnu Hazm adalah muridnya Dawud Az-Zahiri. Itu memakai dua hadis ini, sehingga memunculkan pemahaman dengan mengatakan beda antara mandi bersama dengan mandi bergantian. Sehingga apa? Membolehkan bagi seseorang itu untuk mandi bersama istrinya dari bejana satu, dan tidak membolehkan seorang laki-laki tadi itu mandi dengan sisa air perempuan, dan boleh bagi perempuan itu mandi dengan sisa air suaminya. Sehingga tadi di antara mazhab yang selain jumhur itu adalah boleh mandi bareng, juga boleh bagi laki-laki itu atau laki-laki tidak boleh mandi dengan sisa air istrinya, dan membolehkan bagi istrinya itu mandi dengan sisa air suaminya. Kalau mandi bareng boleh, tapi kalau bergantian, laki-laki dulu, karena laki-laki itu tidak boleh mandi dengan sisa air perempuan. Sehingga apa? Setelah laki-laki baru istrinya mandi dengan sisa air suaminya. Ini boleh. Ini menurut Muhammad ibn Hazm. Dan di antara mazhab yang menggabungkan semua hadis-hadis, maksudnya 3 hadis digabungkan, kecuali hadis Maimunah. Hadis Maimunah itu tidak dipakai. Yang dipakai adalah hadis yang dipakai oleh jumhur, yang mana Rasulullah mandi bareng bersama istrinya dari bejana satu. Kemudian hadis Ghifari yang menjelaskan bahwasanya laki-laki tidak boleh mandi dengan sisa air perempuan. Kemudian hadis hadis Sarjas Hadis Sarjas itu Rasulullah melarang seseorang itu mandi dengan sisa air perempuan, dan melarang perempuan mandi dengan sisa air laki-laki kecuali mandi bareng. Jadi yang dipakai itu hadis yang dipakai jumhur, kemudian hadis Al-Ghifari. Ini seakan-akan klop gitu ya. Boleh. Sehingga ada tambahan. Apa tambahannya?
wanita juga tidak boleh berwudu atau bersuci dengan sisa laki-laki. Kalau berwudu, karena tidak mungkin berwudu atau bareng-bareng, bisa jadi bareng-bareng. Namun cara pandang yang seperti ini itu tetap nanti akan bentrok dengan hadits Maimunah. Karena jelas sekali hadits Maimunah itu menjelaskan bahwasanya Rasulullah bersuci dengan sisa airnya. Hadits Maimunah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Min anna ba'da ruwatihi anna Aba Sya'tha haddatsani. Kenapa yang menggabungkan 3 hadis dan tidak memakai hadis Maimunah? Apa sebabnya? Sebabnya menurut orang ini mengatakan bahwasanya hadis Maimunah itu ada celahnya. Ada sebabnya sehingga tidak dipakai. Apa? Di antara sebabnya adalah di antara sebagian perawinya itu mengatakan aktsaru dzanni, perkiraanku yang paling besar atau perkiraan ilmuku yang paling besar bahwasanya Abu Asy'atha ini haddatsani. Jadi ada dalam periwayatan itu seakan-akan kurang yakin, ada sesuatu yang agak meragukan. Ini cara pandang orang yang tidak memakai hadits Maimunah. Walaupun hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Man lam yujiz kemudian seseorang dari salah satu 5 mazhab di atas tadi yang tidak membolehkan salah satu dari laki dan perempuan itu bersuci dengan sisa air pasangannya, dan tidak boleh mandi bareng, bisa jadi hadis-hadis tadi itu tidak sampai kepada orang yang berpendapat seperti itu. Maksudnya kita sebagai laki-laki itu tidak boleh mandi dengan air sisa istri kita, atau istri kita tidak boleh mandi dengan sisa air kita. Kenapa sampai ada seseorang yang berpaham seperti itu? Bisa jadi hadis-hadis tadi itu tidak sampai kepada dia. Yang sampai hanyalah hadis Al-Ghifari. Apa hadis Ghifari? Tidak boleh laki-laki itu bersuci dengan sisa air perempuan. Adapun seseorang yang bermadhab atau meyakini bahwasanya tidak boleh memakai sisa air perempuan yang junub dan haid saja, adapun wanita yang lain, wanita lainnya selain yang haid dan yang junub, maka boleh dipakai untuk bersuci. Kata Ibnu Rushd, maka saya tidak tahu orang yang berpendapat seperti ini, saya tidak tahu dia memiliki hujjah, memiliki dalil, kecuali memang ada sebuah riwayat dari sebagian
ulama salaf dari para sahabat itu meyakini seperti itu. Maksudnya sisa air wanita itu boleh dipakai untuk bersuci kecuali wanita tadi haid atau junub. Maka tidak boleh sisa airnya itu untuk dipakai. Nah, pendapat yang seperti ini dalilnya itu adalah pendapat atau sebagian keyakinan ulama salaf dari para sahabat. Siapa di antara sahabat Nabi yang berpendapat seperti itu? Kata Ibnu Rushd, saya kira itu adalah Abdullah ibnu Umar. Adapun hadis dalil dari hadis itu tidak ada yang melarang bahwasanya sisa air wanita yang haid atau yang junub tidak bisa dipakai, itu tidak ada dalilnya. Jadi ini adalah masalah memanfaatkan sisa air yang sebenarnya itu hukumnya suci. Jadi ada 5 mazhab. Namun setelah kita baca, tentu dalam masalah ini yang sangat jelas adalah apa yang dipahami oleh jumhur ulama, bahwasanya sisa air yang itu suci bisa kita pakai untuk bersuci. Apalagi hadisnya tadi sangat jelas, dan hadis yang dipakai oleh jumhur adalah hadis yang sahih. Bahkan yang paling sahih itu adalah hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu mandi bersama dengan para istrinya dalam satu bejana. Dan juga hadis Maimunah, hadis ini juga hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, walaupun ada sebagian madhab yang menganggap hadis Maimunah ini ada celahnya, ada ilahnya. Nah, Qala Abu Hanifah man bayyana muqtama ashabihi wa fuqaha al-ansar ila ijazati al-wudu'i fi nabihi tamr fi safar hadith Ibn Abbas. Hadith Ibn Abbas anna Ibn Mas'ud kharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Jin. Lailatul Jin fasalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala hal ma'aka min ma'in faqala ma'i nabiyyun fi dawati faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usbuk fatawadda bihi faqala tarahu wa tahur. Nah, ini adalah bahasan yang lain ya. Jadi tadi itu kita sudah menyelesaikan bahasan tentang sisa air yang masih suci. Kemudian permasalahan yang keenam ini adalah membahas tentang jenis air yang lain. Jenis air yang sudah berubah atau air ini dipakai atau dibentuk menjadi nama lain dari air tersebut. Awalnya air mutlak, namun karena diproses sehingga sudah tidak disebut dengan air lagi. Nah, ini permasalahan yang ke-6. Yang mana di sini Ibnu Rushd mengatakan yang artinya Abu Hanifah dari sebagian dan di antara sebagian para muridnya dan ahli fikih di mana saja dari berbagai kota atau berbagai negara itu membolehkan berwudu dengan nabidh korma. Nabidh, apa artinya nabidh? Ada yang tahu? Artinya nabidh korma.
Ya Pak? Nabid. Apa? Getah korma, bukan. Gini, nabid itu umpamanya air ya. Antum mau bepergian kan gitu. Membawa bekal, di antara bekal adalah air minum. Nah, air minum itu dimasukkan korma. Ya, dimasuki korma. Sehingga ya, air ini memiliki rasa. Rasanya manis. Nah, ini namanya nabid. Air yang dicelupkan korma itu disebut dengan nabid. Nah, Imam Abu Hanifah dan sebagian besar para santrinya dan ulama-ulama fikih di berbagai negara itu membolehkan berwudu dengan air nabid ini. Di dalam safar. Dengan landasan hadits Ibnu Abbas. Yang mana Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma pernah keluar safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebuah malam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, apakah bersamamu itu air? Apakah engkau membawa air?" Maksudnya seperti itu. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Saya membawa nabid fi idawati, di tas perbekalanku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usbub fatawaddo bihi." Coba engkau tuangkan dan berwudulah dengan air nabid tersebut. Dan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syarabun wa tahurun." Itu adalah minuman yang segar dan alat untuk bersuci. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Imam Al-Bazzar, Imam At-Tahawi dan yang lainnya. 6. Kemudian hadis yang lain juga, hadis Abu Rafi' Maula Ibnu Umar dari Abdullah Ibnu Mas'ud dengan lafal yang serupa dengan yang kita baca barusan. Dan di antara lafal hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan buah yang baik dan air yang suci dan mensucikan. 6. Dan mereka meyakini bahwasanya kebolehan berwudu dengan air ini itu dinisbahkan kepada sahabat seperti Ali dan Ibnu Abbas. 6. Dan mereka meyakini, maksudnya Abu Hanifah, para muridnya dan beberapa ulama di beberapa negara meyakini bahwasanya tidak ada khilaf, tidak ada yang mengingkari dalam masalah ini dari sahabat. 6. Maka yang seperti ini itu seakan-akan hukumnya itu sesuatu yang sudah disepakati. Nah, adzan. Fadhal.
Allahu Akbar. La haula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, tinggal sedikit ya. Kita lanjutkan. Ini membolehkan berwudu dengan air yang sudah berubah namanya. Ini kan air ya. Namun karena dicemplungkan kurma di situ, maka tidak disebut dengan air lagi, tapi disebut dengan nabil. Nah, berarti sudah bukan air mutlak namanya. Kita di dalam permasalahan yang kedua kemarin itu kita sudah membahas tentang air yang tercampur dengan barang yang suci. Namun dengan tercampurnya benda lain sehingga air itu sudah berubah namanya, berubah warnanya, berubah namanya. Kita sudah membahas itu. Menurut jumhur ulama dan termasuk Imam Abu Hanifah, air itu suci namun tidak bisa mensucikan jikalau air itu berubah karena sudah dimasak, kan gitu. Kita pernah membahas itu. Jadi kalau ada air ya umpamanya, kemudian kita membuat kuah dari daun kelor umpamanya. Nah, kan itu sudah bukan disebut dengan air lagi, tapi itu disebut dengan kuah, kan gitu ya. Nah ini bahasanya lain, nabil, karena ini tidak terjadi proses memasak. Air biasa namun dimasuki korma sehingga tidak disebut dengan air lagi, tapi ini disebut dengan nabil. Nah, menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama fikih di beberapa negara itu boleh berwudu dengan air yang semacam ini, dengan berlandaskan hadis-hadis yang sudah kita baca tadi. Namun apakah selain itu para jumhur ulama sepakat dan boleh? Tidak. Jumhur ulama dari Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya tidak boleh berwudu dengan nabil ini. Nah, bagaimana cara pandang jumhur? 6. Fadhal Iqra Istamir ya Imran. Apalagi ahlul hadis. Ulama hadis tidak menerima riwayat-riwayat yang kita baca tadi. Kenapa? Karena semua riwayat tadi itu banyak kelemahannya dari perawi-perawinya. 6. Di antara kelemahan yang menjadikan
riwayat yang kita baca tadi itu tidak dipakai oleh jumhur ulama? Karena diriwayatkan dari riwayat yang lebih kuat secara periwayatannya, dijelaskan bahwasanya Ibnu Mas'ud itu ternyata tidak bersama Rasulullah SAW, maksudnya tidak ikut serta melakukan safar dengan Rasulullah di malam yang disebut dengan Lailatul Jin. Naam. Dan juga di antara bantahan jumhur dalam menolak hadis ini yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah adalah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kalian itu tidak mendapati air, maka bersucinya dengan debu yang baik. Jadi nabit itu sudah bukan disebut dengan air. Jadi kalau antum dalam safar yang ada adalah minuman air yang sudah berubah dan tidak disebut dengan air mutlak, tidak perlu pakai itu. Itu sudah gugur kewajiban antum untuk berwudu karena tidak mendapati air kecuali itu saja. Pakai aja, pakai debu, kan gitu. Nah. Falam yaj'al. Jumhur ulama mengatakan, nah dari ayat ini Allah tidak menjadikan jembatan antara air dan debu. Jadi tidak ada hal lain yang boleh dipakai. Akan tapi Allah langsung, kalau tidak ada air ya sudah debu. Nah. Falyumissahu basyratahu. Nah, juga dibantah dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan debu yang baik itu adalah wudunya seorang muslim, walaupun muslim tadi tidak mendapati air walaupun 10 hajian, maksudnya 10 tahun. Kalau dia sudah mendapati air, maka sentuhkanlah kulitnya dengan air tersebut. Nah, tayyib, ini adalah nah, tayyib. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2 bahasan dalam kesempatan yang baik ini. Nah, yang pertama saya masih kesulitan membayangkan sisa air bencana itu, maksudnya itu digunakan diciduk apapun. diciduk, ya. Nah, itu yang ketiga, masalah natif tadi, berbeda dengan air yang keluar dari akarnya lopang, bukan bagaimana? Sama ini. Ya. Yang pertama tadi membayangkan ya. Nah, ya, bagaimana sih apa kum di jero bejana? Enggak, ya maksudnya air sisa itu adalah pakai gayung, Pak, ya. Jadi kalau antum mau mandi junub ya itu tadi, antum seperti wudu dulu kan gitu. Tangan tidak dimasukkan, akan tapi diciduk kemudian dibersihkan tangan kita kemudian wudu, dan setelah itu ya sudah kita gambior kanan dulu, kemudian kiri 3 kali dan seterusnya. Nah, kalau air itu masih ada, itu disebut dengan air sisa.
Nah, ini suci, air itu suci tadi. Yang pernah dibahas itu malah air yang sudah kita pakai tadi. Kemudian kita kumpulkan lagi, kita pakai lagi. Nah, itu kebanyakan tidak boleh ya. Terus yang kedua tadi, Air yang suci kalau sendiri. Bagaimana? oh itu sudah kita bahas juga ya. Itu terjadi khilaf. Kalau bagaimana sisa air minum orang musyrik kan gitu. Ya sebagian ulama menganggap itu tidak suci. Sebagian lagi menganggap itu suci. Karena kenajisan orang musyrik, orang kafir itu istilahnya itu hanyalah majazi. Tidak sebenarnya. Itu hanyalah celaan bagi mereka. Jadi bukan berarti kalau sampean jabatan sama mereka kemudian tangan sampean najis, enggak. Itu majazi. Kemudian yang ketiga, jadi secara kaidah ringkasnya Pak ya. Kita kalau air itu sudah memiliki nama, itu tidak bisa mensucikan. Walaupun bentuknya itu serupa dengan air. Contoh kan banyak ya, cairan-cairan yang sama persis dengan air, tapi dia punya nama tersendiri. Seperti apa? Seperti umpamanya cuka kan gitu. Cuka persis seperti ini, namun rasanya beda dan baunya beda. Nah, ataupun apa ya? Dari perasan apa kan gitu ya. Nah, umpamanya perasan dari bunga-bunga. Nah, itu bukan air mutlak itu. Ya seperti air tebu atau apa itu tidak bisa untuk bersuci karena dia bukan air mutlak ya. Jadi kaidahnya yang bisa kita pakai untuk bersuci itu adalah air yang mutlak ya. Baik, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.